Tutorial lapor SPT tahunan UMKM menggunakan e-form di Kortek. Jadi teman-teman ada yang baru ya. Ada e-form seperti ini yang bisa kita pakai untuk lapor SPT tahunan UMKM di Kortek. Tidak harus online terus-menerus di aplikasi Kortek, tapi ini bisa kita kerjakan secara offline. Caranya seperti apa? Silahkan simak video singkat ini ya. Oh ya, silahkan buka langsung browser teman-teman untuk login ke Kortek untuk mendownload e-formnya ya. Ketikkan kortekdjp.pajak.co.id dan tampilannya nanti seperti ini untuk web dari Kortek awalnya seperti ini. Tapi sebelumnya saya doakan lancar prosesnya, segera terlapor SPT-nya, termasuk bisnisnya juga lancar pokoknya ya. Oke, ini kita klik lanjutkan, kemudian silahkan login menggunakan NPWP, kata sandi dan juga kode captcha. Klik login, tampilannya nanti seperti ini ya. Di sini langsung kita klik yang surat pemberitahuan SPT, kemudian di sini baru kita pilih Kortek Form yang nomor 2 dari atas. Nah, tampilannya adalah seperti ini, langsung kita klik buat konsep SPT, kemudian setelah itu kita pilih SPT tahunan, masukkan tahun dan klik lanjut. Setelah itu langsung kita pilih model SPT normal karena pertama kali dan klik buat konsep SPT. Dan ini adalah konsep SPT-nya. Nah, untuk mengajukan download teman-teman silahkan klik saja yang ini ya. Yang logo ini silahkan diklik, kemudian teman-teman ini kita klik ya. Setelah itu, teman-teman kita klik refresh. Nah, dengan klik refresh maka di sini langsung hilang ya. Hilang itu karena pindah dari konsep SPT pindah ke SPT diunduh di bawahnya ya. Silahkan klik yang SPT diunduh, maka sudah muncul di sini. Nah, untuk mendownload tinggal kita klik logo download ini, kita klik. Kemudian kita masukkan passphrase-nya. Passphrase ini adalah penandatangan digital di Kortek ya. Yang belum punya, yang belum tahu cara membuatnya, silahkan simak video sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Yang udah punya silahkan masukkan passphrase-nya, kemudian silahkan terdownload di komputer kita ya, disimpan di komputer kita ya. Nah, ini silahkan langsung dibuka saja untuk mengisi SPT-nya. Nah, kalau teman-teman buka tampilannya seperti ini, maka kita harus install aplikasi namanya Adobe Acrobat Reader. Installnya di mana? Kita buka lagi aplikasi Kortek. Nah, ini teman-teman di bagian paling bawah ini ada unduh viewer ya. Silahkan diklik, maka kita langsung akan masuk ke webnya dari Adobe Acrobat Reader seperti ini ya. Silahkan pilih operating sistemnya Windows 10 ataupun 11, silahkan sesuaikan komputer teman-teman. Bahasanya pilih Inggris saja, kemudian versionnya silahkan pilih yang recommended yang ini ya. Kemudian sebelum di-download teman-teman silahkan di bagian bawah ini untuk Adobe Express Photo dan juga McAfee, ini untuk antivirus di-uncentang aja, tidak perlu di-download ya. Oke, setelah di-uncentang baru kita klik download Acrobat Reader-nya saja. Oke, disimpan di komputer untuk file mentahannya, kemudian setelah itu klik 2 kali untuk menginstal ya, dan tunggu aja sampai berhasil 100%. Kemudian setelah itu langsung kita klik finish. Nah, setelah itu baru kita buka e-form yang tadi kita download. Dengan cara kita klik kanan, open with, baru Adobe Reader ya, Adobe Acrobat seperti ini ya. Jangan langsung klik 2 kali lagi ya. Oke, seperti ini klik kanan ya. Nah, nanti adalah seperti ini untuk tampilan dari e-formnya. Nah, sekarang kita mengisinya. Untuk mengisinya, pastikan untuk status ini normal, kemudian sumber penghasilan karena UMKM kita pilih yang kegiatan usaha, yang nomor 2 dari atas. Kemudian metode pembukaan kita pilih pencatatan. Untuk identitas di sini semuanya terisi otomatis ya. Nah, teman-teman di sini bisa dikosongkan kalau tidak bisa harta, tapi kalau bisa harta dengan istri, silahkan dipilih salah satu ya. Kemudian kita ke bagian B. Di bagian B ada pertanyaan, apakah menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Ini kita klik tidak. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Nah, ini kita klik ya. Nah, kemudian di bawahnya apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu. Nah, ini tutorial ini adalah untuk UMKM dengan omset di bawah 4,8. Maka di sini kita pilih yang yang nomor 2 ya. Oke, seperti ini. Nanti akan ada lampiran yang harus kita isi. Kemudian di bawahnya apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto? Ini kita klik tidak ya. Klik tidak yang nomor 2 ya, yang nomor 2 ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian C. Untuk penghasilan dalam negeri lainnya ini misalkan tidak ada, kemudian penghasilan luar negeri juga tidak ada ya. Nah, kemudian untuk perhitungan PPh terutang teman-teman, ini untuk kompensasi kerugian ataupun zakat ini kita klik tidak. Nah, teman-teman di sini silahkan pilih untuk PTKP-nya ya, penghasilan tidak kena pajak ya. Misalkan teman-teman belum menikah gitu ya. Nah, misalkan TK0 ya. Silahkan sesuaikan aja. Kemudian kita lanjut ke bawahnya. Oke, kemudian untuk terdapat pengurang PPh terutang ini kita klik tidak juga. Kemudian untuk kredit pajak, karena teman-teman adalah UMKM yang store PPh final setiap bulan, maka tidak ada kredit pajak ya, ini kita klik tidak juga. Kemudian untuk pengembalian pengurangan kredit pajak luar negeri ini kita klik tidak juga ya. Kita scroll lagi ke bawah.
ke bagian E. Untuk kurang lebih bayar PPh ini kita abaikan, pembetulan kita abaikan, permohonan pengembalian sama, ini kita lewat dulu. Nah, kemudian untuk angsuran PPh 25 karena ini final UMKM di bawah 4,8 M, kita klik tidak semuanya di sini ya. Nah, lanjut ke bagian pernyataan transaksi. Nah, di bagian pernyataan transaksi untuk harta nanti harus kita isi lampirannya, kemudian hutang apakah punya atau tidak. Kalau punya silakan klik ya, kalau tidak silakan klik tidak. Contohnya di sini misalkan punya ya. Nanti ada lampiran yang harus kita isi. Nah, kemudian untuk Anda menerima penghasilan dikenakan pajak bersifat final, ini misalkan menyewakan ruko, menyewakan tanah ya. Ini karena tidak ada kita klik tidak. Kemudian penghasilan tidak termasuk objek pajak juga kita klik tidak. Kemudian melaporkan biaya penyusutan atau amortisasi, ini karena orang pribadi klik tidak juga ya. Biaya entertain kita klik tidak, kemudian untuk dividen juga kita klik tidak ya. Nah, kemudian di lampiran tambahan ini kita isi tidak semuanya karena memang tidak ada hubungannya dengan kita ya. Oke, silakan klik tidak semuanya. Jangan lupa untuk dicentang dan juga silakan masukkan tanggalnya ya. Silakan masukkan tanggalnya, misalkan tanggal hari ini seperti ini ya. Oke, sekarang mengisi untuk lampirannya kita scroll ke atas. Nah, untuk mengisi lampiran yang pertama adalah lampiran 3B bagian A. Ini untuk omsetnya. Ini langsung saja kita klik. Dan langsung kita masuk ke lampiran rekapitulasi peredaran bruto ya. Nah, di sini ada tempat kegiatan usaha kita, kemudian di bawahnya nah mengisi omsetnya itu di sini teman-teman ya. Di bagian ini silakan per bulan isikan jumlah omsetnya. Jadi teman-teman sebaiknya sudah membuat rekap peredaran bruto per bulannya termasuk juga pajak yang sudah kita setorkan ya. Dan ini contohnya ya, saya sudah membuatnya dan ini ada contoh untuk omsetnya per bulan sekian-sekian. Nanti teman-teman buat sesuai apa adanya ya, sesuai dengan omset dari jualan teman-teman ya. Oke, kita masukkan. Ini contohnya tadi Januari adalah 100 juta, kemudian untuk Februari 200 juta, dan seterusnya ya. Ini saya isi lengkap dulu. Oke, setelah diisi semua untuk omsetnya per bulan dan kita langsung ke bagian E. Nah, bagian ini adalah pajak atau PPh yang harus kita setorkan setiap bulannya ya teman-teman ya. Dan harusnya kita sudah menyetorkan dan tinggal kita isikan aja di bagian F, di bagian bawahnya nih. Dan isinya harusnya sama karena kan tarifnya sama 0,5% setiap bulannya setelah melewati 500 juta ya. Oke, kita isikan. Ini contohnya 500.000 untuk di bulan Maret, kemudian di bulan selanjutnya adalah 500.000 lagi. Oke, seperti ini dan ini saya lengkapi dulu semuanya. Oke, sudah terisi semuanya dan di sini untuk selisihnya tidak ada ya karena yang terhutang dan juga yang sudah saya setorkan sama persis. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian induk. Oke, barusan sudah kita isi ya lampiran peredaran bruto. Kita lanjut ke bawah lampiran yang lain. Yang ada adalah ini lampiran yang pertama hutang ya. Ini langsung saja kita klik lampiran 1 bagian A. Tampilannya seperti ini. Untuk harta itu dipisah-pisahkan, ada kategori kas dan setara kas, piutang, investasi, sekuritas, dan juga yang lainnya ya. Teman-teman nanti bisa cek videoku sebelumnya, itu ada tutorial lengkapnya bagaimana cara mengisi harta dan juga hutangnya ya. Nah, teman-teman di sini akan aku contohkan saja 1-2 ya. Oke, kita klik tambah, kemudian misalkan kita punya tabungan, kemudian nomor akun adalah nomor rekeningnya ya. Masukkan aja, contoh aja ini. Namanya bisa nama kita, bisa nama orang lain ya. Meskipun nama orang lain kalau itu harta kita ya silahkan masukkan ya. Misalkan atas nama anak atau atas nama istri ya. Kemudian institusi misalkan Bank BCA seperti itu ya. Kemudian lokasi harta di Indonesia, tahun perolehan tahun 2025, kemudian saldonya misalkan berapa ya. Bebas saja ya. Seperti ini, contoh aja ini ya. Oke, kemudian setelah itu untuk paling akhir ini silahkan strip aja karena bukan harta PPS. Nah, misalkan punya piutang juga, nah misalkan kita minjamin uang ke orang ya, saudara atau sahabat, nah misalkan piutang lainnya, lokasi peminjam di mana, misalkan di Indonesia, NPWP-nya silahkan masukkan ya, 16 digit, kemudian namanya siapa, masukkan, waktu awal minjeminya berapa, misalkan minjemin 1 juta, seperti ini ya, kemudian minjemnya kapan, tahun 2025. Nah, di akhir tahun, tanggal 31 Desember tahun 2025, sisanya berapa, misalkan sisa 200.000. Ya, kita isikan saja ya. Untuk yang PPS ini kita strip saja ya. Dan selanjutnya ada tutorial cara mengisi harta termasuk mengisi untuk nilai saat ini ya. Silahkan klik videoku sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Oke, lanjut kita scroll ke bawah. Nah, di bagian bawah teman-teman di sini ada totalnya, kemudian lanjut langsung ya. Ini ke bagian hutang untuk yang punya hutang. Nah, contohnya mengisi hutang seperti ini. Tinggal kita klik tambah aja, kemudian misalkan hutang ke bank ya. Nah, silahkan masukkan NPWP dari banknya, ini ada di rekening koran ya. Atau kalau nggak ada bisa tanya ke banknya langsung. Nah, misalkan banknya sama ya, Bank BCA, kemudian negaranya di mana, Indonesia.
tahun pinjamnya kapan? Tahun 2025 misalkan. Nah, saldo akhir sisa hutangnya di 31 Desember tahun 2025 berapa ya? Oh, yes. Nah, misalkan ada 500.000 ya, seperti ini ya. Oh, 5 juta bolehlah. Nah, kemudian untuk keterangannya ini kita klik strip aja ya. Nah, ini sudah selesai mengisi harta dan juga bagian hutang. Kita sekarang lanjut ke bagian induk lagi halaman 2. Oke, semuanya sudah kita isi dan kita scroll ke atas sedikit. Nah, ini di induk halaman 2 di sini ada tombol submit, tinggal klik submit saja. Kemudian di sini silahkan masukkan kode verifikasi yang sudah ada di email. Kita buka emailnya ya. Dan ini adalah emailnya, kode verifikasinya ada 6 digit huruf. Silahkan di copy, dicatat dan dimasukkan ke e-formnya. Oke, kita masukkan MLRFXD. Kemudian langsung saja kita klik submit. Nah, begitu klik submit dan berhasil, teman-teman, di bagian SPT diunduh ini akan berpindah filenya ke SPT dilaporkan. Teman-teman tinggal download aja untuk bukti lapornya ya. Nanti kalau sudah di-download bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah contoh bukti penerimaan elektronik ya. Tampilannya bisa aja berubah ya, tapi kurang lebih kalau sudah mendapatkan seperti ini artinya kita sudah berhasil lapor SPT ya. Oke, mudah, tapi untuk yang bingung boleh silakan langsung saja komen di bawah, dan yang lain mungkin ada yang membantu juga boleh silakan komen agar bermanfaat untuk teman yang lainnya ya. Dan tentunya saya doakan pokoknya semuanya lancar. Teman-teman bisa berlangganan gratis channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan juga boleh silahkan dibagikan ke teman yang lain yang membutuhkan. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.